Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit. Nah, saya di sini sudah berada di areal replanting sawit masyarakat. Ini dengan sistem tanpa olah tanah ataupun dengan suntik batang sawit yang sudah tua, atau istilahnya di sini underplanting kalau bahasa perkebunannya. Nah, ini dengan cara disuntik, ini kalau kita lihat sistemnya sudah benar, pemirsa. Inilah seperti inilah kalau mau tumpang sari, nggak ada biaya. Bukan tumpang sari, maaf, bukan tumpang sari. Kalau mau replanting tidak ada biaya. Dengan cara ini juga bisa, tapi dengan sistem disuntik. Ini menggunakan bibit PPKS, bibitnya bagus. Kita lihat bekas suntikannya. Biasanya ketemu, pemirsa. Ini kita lihat mana nih mati, nggak mungkin tidak disuntik. Nah, ini pemirsa, ini bekasnya. Ini bekasnya lubang ini. Nih. Oke, menggunakan alat Shinso. Nah, ini sudah benar sistem replanting, underplanting dengan menggunakan sistem seperti ini. Ini bisa, ini cukup bagus. Jadi sebelumnya memang ini pucuknya, daun sawitnya dipangkas dulu. Daun sawitnya dipangkas dulu baru disuntik. Tujuannya agar supaya nanti tidak berserakan pelepahnya. Layunya kalau seperti ini akan mempercepat proses dalam pembusukan batang sawit. Nah, kita lihat, pemirsa. Nah, sistem jarak yang digunakan sudah benar. Nah, ini lagi dibuat tapak kuda. Nah, seperti ini, pemirsa. Ini cukup, petaninya kalau kita dibilang katakan sudah mengerti bagaimana cara budidaya tanaman kelapa sawit. Tapi sebaiknya nanti ini memang ke depan akan menjadi sarang hama oryctes, karena tunggul-tunggulnya ini adalah sebagai tempat untuk berkembang biaknya. Jadi kalau sudah nanti umur 1 tahun sama nanam sawit ini, alangkah baiknya ini akan disinsu kembali, kemudian ditumbangkan, dirumpuk pelan-pelan, kalau bisa dimusnahkan dengan cara dibakar, agar supaya nantinya tidak menjadi berkelanjutan untuk hama oryctes tadi. Kalau masih tunggul begini saja, sampai kapanpun nanti sampai dia tumbang, hama oryctes tidak akan habis tuh menyerang tanaman kelapa sawit yang dibawain. Jadi sekarang memang sepele, banyak petani gagal akibat dari ketidakpahaman dalam pengendalian hama oryctes. Ingat, hama oryctes serangannya itu kalau bertubuh itu berturut-turut kita dilakukan penyerangan pada tanaman kelapa sawit kita, maka ke depan akan terjadi masa pemunduran tanaman kelapa sawit untuk masa panennya. Yang mestinya panen bisa 3 tahun, maka mundur 1 tahun menjadi 4 tahun. Nah, seperti ini, pemirsa. Ini saya tunjukkan sistem underplanting yang baik, yang benar untuk petani yang kekurangan biaya untuk produksi tanaman kelapa sawit ke depan. Tapi yakinlah dengan begini, bibit yang sudah pas yang di umur yang ditanam ini sudah, kalau kita lihat gambaran ini, bibit sudah berumur 1 tahun. Tapi lebih baik kita harus menggunakan pengendalian oryctes secara berkala, rutin, agar supaya nantinya tanaman ini pertumbuhannya lebih baik.
Nah, seperti ini pemirsa, ini yang saya tunjukkan sistem replanting dengan underplanting. Underplanting itu tidak olah tanah. Jadi tunggul-tunggul ini sudah mati 100%. Kalau mau ditumpang sehari ini bisa. Baiknya ya yang aman memang pisang barengan dengan yang sifatnya palawija yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi petani lainnya. Ini adalah sistem underplanting pada tanaman kelapa sawit dengan jarak tanam yang dilakukan ini, kalau kita lihat ini adalah 7,8 kali 9 meter yang umum standar digunakan di tanaman kelapa sawit. Kemudian memotivasi ke kita semua bahwasannya tetap semangat, jangan takut gara-gara Ganoderma, tapi yakinlah dengan apa yang kita buat standar itu akan mengurangi apa yang menjadi tidak akan menjadi serangan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.